Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Ketua KPU Kabupaten Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan jelang pilkada pemilihan kepala daerah khususnya untuk Kabupaten Pangkep. Nah, mengingat pilkada ini diadakan secara serentak yang tentunya pasti akan ada proses-proses yang akan dilalui. Nah, terutama untuk saat ini yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pangkep adalah rekrutmen penyelenggara di tingkat kecamatan atau biasa dikenal dengan PPK. Nah, ini menjadi ruang untuk semua masyarakat, laki-laki, perempuan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bisa atau dapat mendaftarkan diri sebagai bagian dari penyelenggara, berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pangkep dan juga sebagai proses bentuk demokrasi yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkep ini. Nah, bagaimana kita melihat antusiasnya pendaftar, kemudian bagaimana keterwakilan perempuan nantinya, kemudian peluang-peluang yang akan didapatkan karena ini kan pasti ada incumbent PPK yang penyelenggara yang waktu pemilu dengan pilkada. Bagaimana peluang-peluang untuk teman-temannya lain. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada hari ini dan tentunya ini akan menjadi penyampaian atau sosialisasi yang dilakukan oleh salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangkep. Nah, untuk tempat dan waktu, saya mempersilakan kepada Ketua KPU Kabupaten Pangkep untuk menjelaskan terkait dengan proses rekrutmen PPK yang hari ini mulai berjalan. Itu dulu mungkin yang ingin saya pertanyakan Pak Ketua KPU Kabupaten Pangkep. Nantinya kita akan banyak lagi berdiskusi terkait dengan poin-poin yang di awal saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Sekaitan dengan apa yang sudah kita utarakan bahwa kali ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep itu melaksanakan satu agenda tahapan untuk sebagai pelaksana pemilu kada di 2024. Memang di tanggal 23 kemarin itu sudah launching juga secara nasional oleh KPU RI. Karena kenapa kita ini melaksanakan pemilu kada serentak, sehingga tahapan dan jadwal ini serentak di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 ini kami 25 hari ini 25. Mulai dibuka di tanggal 23 kemarin. Sampai tanggal 27 pendaftaran, penerimaan sampai tanggal 29. Dan akan diperpanjang sampai 3 hari, yaitu di tanggal 2 Mei. Jadi kami sangat berharap bahwa seluruh masyarakat Pangkep ini ikut terlibat berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Jadi salah satu aturan yang kami gunakan ini berdasarkan keputusan 476 tahun 2024 terkait dengan pembentukan badan ad hoc pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, sekaitan dengan itu kami diberikan amanah untuk melaksanakan rekrutmen secara terbuka. Karena ini secara terbuka berarti kita membuka peluang yang sama kepada seluruh masyarakat Pangkep yang tentunya memenuhi syarat. Nah, persoalan incumbent atau petahana yang kemudian ini ikut berkompetisi
ini tidak menutup kemungkinan. Jadi semua bisa ikut serta. Oke. Karena kenapa? Dari semua persyaratan ini, karena waktu yang kita gunakan ini agak singkat, maka informasi inilah yang harus kami sampaikan. Dan saya berterima kasih banyak atas kegiatan ini. Kami berharap dengan informasi ini, masyarakat ini terbuka peluang yang sama. Karena kalau berbicara pengalaman, kita membuka ruang, baik yang berpengalaman ataupun yang tidak berpengalaman, untuk mengisi. Karena ada beberapa trik dan kemampuan-kemampuan yang akan kami selektif. Yang diantaranya ini karena kedepannya ini tetap kami akan menggunakan sistem seleksi tertulis dalam bentuk chat. Nah, karena ini dalam bentuk chat, berarti kemampuan pengetahuan ini sangat kami harapkan, dan bagaimana interaksi mereka juga nanti ke depannya akan kami lebih perdalam dalam proses selanjutnya. Ya, karena ini adalah sistem chat, maka semua punya peluang yang sama. Nah, sisa mereka bagaimana membekali diri. Harus membekali diri dengan pengetahuan kepemiluan, membekali diri tentang pengetahuan kebangsaan. Jadi pengetahuan yang dibutuhkan bukan pengalaman pernah menjadi ini penyelenggara, pengetahuan itu. Pengetahuan. Karena dengan mereka juga selama ini menyaksikan, dia juga terlibat ya secara langsung dalam kontestasi pemilu-pemilu sebelumnya. Saya kira ini bisa menjadi mood tersendiri kepada seluruh warga masyarakat. Terkhusus ini kami sangat berharap karena terkait dengan pengalaman rekrutmen kemarin, ternyata saudara-saudara kita yang ada di pulau, utamanya di pulau terluar Pangkep ini, terkadang mungkin informasi yang belum sampai ke mereka. Jadi kami harap mungkin dengan kegiatan ini informasi ini tersampaikan ke mereka. Kenapa? Karena dari segi persyaratan yang kami berikan ini terlalu mudah. Mudah untuk dilengkapi, cukup masuk di aplikasi Siakba. Gitu. Nah, bagaimana sekarang ini kan sudah mulai proses pendaftaran ini. Bagaimana Pak Ketua ini melihat antusiasme pendaftar sampai hari ini? Apakah sudah mulai berdatangan pendaftarnya kah ataukah seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah karena sudah ada bentukan kami dalam helpdesk. Bagaimana semua peserta atau masyarakat yang ingin berpartisipasi itu di layanan Siakba itu sangat terekam jelas bahwa sampai dengan hari ini karena baru tanggal 25 hari ini, itu jelang 3 hari, itu ternyata sudah ada 160-an peserta. Nah, kalau kami merekrut ini dengan kebutuhan 65 orang di Kabupaten Pangkep ini yang akan menjadi orang-orang pilihan kita, tentunya kami sangat berharap ini akan meningkat lagi sampai dengan di 2 Mei ke depan. Jadi begini Pak Ketua, saya sebagai penanggung jawab Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pangkep, melihat dalam proses pemilu selama ini dari tahun ke tahun, saya melihat kurangnya, saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga ada beberapa kecamatan perempuan itu tidak berada di situ. Misalnya kalau misalnya saya berbicara soal Tangaya, itu pernah ada perempuan. Kalmas itu tidak pernah. Kemudian Tupak Biring itu pernah, tapi hari ini kemarin itu tidak. Kemudian di pegunungan. Nah, bagaimana misalnya ketika apakah memang seperti apa penyampaiannya sehingga ada perempuan-perempuan, dan karena saya percaya ada perempuan-perempuan potensial yang ada di pulau terluar yang ingin mendaftar misalnya, tapi mungkin informasinya kah ataukah persoalan bahwa
oh ada laki-laki yang mendaftar atau sehingga saya tidak bisa ikut bersaing dengan mereka. Bagaimana pendapat Pak Ketua terkait dengan itu? Ya, jadi terus terang kami dalam hal merekrut ini itu tidak membedakan. Oke. Tetapi ada skala prioritas yang sudah diberikan juga ruang oleh undang-undang terkait dengan keterwakilan perempuan yang potensial. Oleh karena itu kami sangat berharap tentunya dengan melalui juga bimbingan dan mungkin ada pemberi informasi. Oke. Jadi kami ini sangat terbantu ketika banyak lembaga-lembaga sosial, teman-teman kami pun di media, ini yang bisa membantu kami menyebarluaskan sampai ke pelosok-pelosok wilayah Kabupaten Pangkep. Bahwa hari ini, jadi kami tidak pernah membedakan. Oke. Semua terbuka ruang itu untuk mereka. Karena kenapa? Nanti dalam rekrutmen ini kami akan memastikan bahwa seleksi ini betul-betul objektif. Kenapa saya sampaikan objektif? Karena kalau misalnya mereka ikut dan terseleksi di tes chat dan tidak lolos berdasarkan rankingnya mereka sendiri lihat dan saksikan sebagai bentuk bahwa transparansi, kemudian bagaimana profesionalisme dalam hal menentukan ini, kan ada tanggapan. Iya. Jadi nanti ada tanggapan dari semua yang kita sudah seleksi, itu akan memberikan masukan sebagai bentuk partisipasi. Kita sangat berharap dengan adanya teknis rekrutmen yang kemudian kita desain ini, betul-betul yang kita pilih ini adalah pilihan kita semua. Oke. Nah, gitu. Jadi memang memastikan pasti kami akan mengawal proses ini sebagai lembaga organisasi massa. Koalisi Perempuan Indonesia akan mengawal proses jalannya rekrutmen ini. Pastinya kami juga akan melihat perempuan potensial yang tadi Pak Ketua maksud bahwa memang harus ada perempuan potensial. Cuma memang ada proses-proses yang harus dilalui. Nah, ini mungkin yang perlu juga Pak Ketua jelaskan untuk mengantisipasi penilaian-penilaian negatif nantinya bahwa saya incumbent dan saya pasti lolos. Nah, mungkin tadi Pak Ketua menjelaskan bahwa di CAT nanti itu tidak akan berbicara soal kau incumbent sehingga kau akan lolos. Nah, CAT ini mungkin yang dimaksud oleh Pak Ketua sebagai proses bahwa tadi yang dimaksud terbuka ruang untuk semuanya. Betul. Nah, mungkin Pak Ketua bisa jelaskan. Tadi kan tanggalnya akan ini kan kita tadi Pak Ketua sampaikan sudah 160-an pendaftar. Iya. Sampai tanggal 27. Karena 25 hari ini. 25 hari ini pendaftar. Kemudian insya Allah kita akan sampai 29 penerimaan berkasnya. Penerimaan berkas. Iya. Apa yang membuat sampai tanggal 29 sampai tanggal itu? Iya. Jadi ini berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024. Di situ jelas terkait dengan tahapan dan jadwal. Oleh karena ini kita dalam melaksanakan kegiatan itu harus punya jadwal dan tahapan yang jelas. Oleh karena itu pendaftaran kita buka tanggal 23 sampai 27. Penyerahan berkasnya itu dari 23 itu pun sampai dengan 29. Kemudian kami melakukan perpanjangan. Apa yang membuat diperpanjang sampai tanggal tadi sampai tanggal 2 Mei itu? Kita tidak ingin ada peserta atau calon badan ad hoc ini yang kita akan rekrut itu merasa bahwa waktu yang saya gunakan ini agak kurang, sehingga kita bagaimana membuka ruang itu kembali sehingga kita menambah 3 hari. Tapi walaupun kan kotanya itu sudah memenuhi. Itu yang karena biasanya ini terkait sama saudara-saudara kita yang tadinya informasinya mungkin baru dia dapat di 29. Misalnya pada di akhir ataupun masih dalam proses berkasnya belum lengkap misalnya.
misalnya begini, Jadi diberikan ada ruang. satu kecamatan Ya, yang pendaftarnya perempuan ini tidak memenuhi kota itu. ya. Mungkin di situ juga ya. Disitulah pulau-pulau mereka ini yang kemudian tidak memiliki tadi memenuhi kota ini. Ada itu 3 hari, diperpanjang. ada Oke, 3 hari oke. waktu yang bisa mereka Ya. gunakan. Karena ini kan salah satu bentuk misalnya keterbukaan untuk teman-teman perempuan. Iya, Yang tadi dimaksud perempuan potensial pastinya ya. Nah, kalau misalnya ini kan terlist ya bahwa kecamatan ini sekian pendaftar perempuan sekian, Iya. kan seperti kemarin kan iya di sama. setiap ini proses demokrasi itu. Iya, Nah, ini mungkin yang kami mau pastikan bahwa terbuka juga, dibuka juga nanti bahwa untuk kecamatan A pendaftarnya sekian, sekian laki-laki, sekian perempuan. iya, Mungkin itu Pak Ketua yang kami harapkan di situ. iya, Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan membahas misalnya ini kan tadi sudah disampaikan terkait dengan tahapan iya. rekrutmen. Nah, kemarin ada yang saya dengar terkait dengan maskot itu ya. Oh ya, Iya. sebagai ikon kita Iya. di beberapa daerah itu berbeda-beda. Apakah memang itu diwajibkan setiap kabupaten membuat maskot tersendiri? Apakah tidak ada secara nasional maskot soal pemilu kada? Iya. Iya, silakan. Jadi sesuai dengan semua wilayah di kabupaten di seluruh Indonesia, maskot ini wajib adanya sebagai penanda bahwa daerah ini wujud maskotnya seperti ini. Sehingga kemarin kami informasikan ke publik juga melalui laman KPU Pangkep itu Go.id, bisa kita buka, bisa kita lihat. Itu di tanggal 20 kemarin itu kita sudah memberikan informasi itu. Dan kami sekarang ini masih terbuka. Ya, jadi saudara-saudara kita juga yang ada di Pangkep ini ya bisa berkontribusi, bisa berpartisipasi untuk ikut serta dalam sayembara ini. Karena kita menginginkan maskot pemilu ini sebagai penanda kita yang harusnya memiliki muatan lokal yang bersentuhan langsung dengan kondisi Kabupaten Pangkep. Jadi ada misalnya maskot ini itu disesuaikan dengan muatan lokalnya. Muatan lokal. Iya. Iya. Terkait dengan dua kegiatan yang hampir bersamaan ini dijalani sekarang ini oleh KPU Kabupaten Pangkep, tentunya ada kita akan nantinya akan menyampaikan kembali informasi-informasi terkait dengan pemilu kada di podcast yang lainnya. Nah, tetapi hari ini kita banyak berbicara terkait dengan rekrutmen. Karena ini yang saya juga merasa bersyukur karena antusias adik-adik kita, teman-teman kita dalam mengikuti proses tahapan ini itu sangat luar biasa. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan kan begini, ada yang biasa kami dengar bahwa ini yang dari awal saya sampaikan bahwa ada orang dalam. Itu seperti apa itu menurut tanggapan Pak Ketua terkait karena tidak enak sekali kita dengar yang soal itu Pak Ketua. Iya. Baik, jadi ini istilah juga yang selalu menggeliti kita ini, bahwa bagaimana tingkat kepercayaan kita dalam mengikuti setiap kontestasi, setiap kompetisi. Ya, oleh karena anggapan-anggapan seperti ini yang kita mau redam sama-sama, kita mau hilangkan image itu bahwa persoalan orang dalam, orang yang kita kenal, bahwa kita ini adalah jiwa nasionalisme kita, ini yang perlu kita sama-sama. Oleh karena itu kami mengajak semua warga warga untuk ikut berpartisipasi karena
mekanisme Ya, prosedural. Oke. Ini sudah sangat kami bagaimana agar hal-hal itu tidak lagi image-image seperti itu tidak lagi Iya. bisa kita pikirkan. Oke. Dan mari kita bantu kami. Iya. Ya, Jadi seperti itu. teman-teman sekalian, ini kita sudah mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Ketua KPU. Iya. Salah satu bentuk supaya image itu tidak ada, maka melalui CAT itu. Iya. Nah, kita tahu sendiri lewat CAT itu tidak ada yang dibilang nilaiku diangkat oleh ini, enggak. Iya, Jadi itu proses salah. CAT itulah yang ini juga salah satu bentuk upaya KPU Kabupaten Pangkep untuk menghindari pikiran-pikiran itu ya. Iya, betul. Karena saya paham sekali hari ini saja 160-an, sementara yang diterima berapa Pak Ketua? Ya cuma 65 orang. Iya, 5 orang satu kecamatan. Tapi ya luar biasa. Saya kira ini sebuah bentuk tingkat partisipasi yang sangat luar biasa yang dilakukan. Ini baru 2 hari. Iya, baru 2 hari sudah 160-an. Ya selamat kita teman-teman bersainglah dengan sehat, belajar seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau prosesnya teman-teman jamak belajar deh karena temanku jadi dalam, no, tidak ada itu. Betul. Proses CAT itu tidak ada teman. Nah, sehingga hari ini juga kami laksanakan kegiatan ini. Saya sebagai penanggung jawab Koalisi Perempuan Indonesia, kemudian bersama dengan Desa Panaikan, podcast Desa Panaikan mengundang Ketua KPU Kabupaten Pangkep untuk mendengarkan penjelasan terkait dengan rekrutmen yang artinya tidak usah takut untuk tidak lolos, tidak usah takut untuk lolos. Karena begini, 160-an sampai hari ini pendaftar, ini masih panjang pendaftarannya, sehingga pasti ada yang tidak lolos. Iya. Nah, terkait dengan itu, mungkin ini Pak Ketua bisa memberikan semangat kepada teman-teman, sekalian mungkin closing statement terkait dengan rekrutmen ini, semangat yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkep untuk teman-teman yang mendaftar. Saya juga pribadi berharap ada banyak perempuan-perempuan di Kabupaten Pangkep ini yang bisa berpartisipasi dalam ikut mendaftar ya. Persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU bahwa semua terbuka ruang yang sama, maka itu alhamdulillah kita terima dengan baik. Mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Silakan Pak Ketua sekalian dengan closing statementnya. Ya, jadi terima kasih banyak atas atensi. Kami sangat berharap ini apa yang kami lakukan ini semua masyarakat ikut terlibat. Oleh karena dalam proses rekrutmen ini kami pastikan bahwa baik yang incumbent maupun yang baru untuk ikut dalam rekrutmen Badan ad hoc ini itu persiapkan diri kita. Karena semua Jadi, punya peluang yang semua sama. punya peluang yang sama. Jadi perbaiki mungkin mental, harus fisik kita dengan belajar ya. Menggali kemudian dari pengalaman-pengalaman yang kemudian ini terus harus juga memberikan informasi terkait bahwa yang betul-betul ikut dalam rekrutmen ini tidak menjadi salah satu anggota partai politik. Ini juga penting. yang penting ini kita ini jangan sampai ini persyaratannya ini lumayan ringan. Karena harus 5 tahun dia setelah berpartai politik. Itu mungkin yang perlu dipertegas Pak Ketua. Ini. Jangan sampai bagaimana juga dengan ada misalnya dia pernah didapat menjadi tim sukses. Tim sukses juga ini yang bisa menjadi juga sebagai bahan pertimbangan. Karena kita tidak ingin nanti penyelenggara kita ini berafiliasi. Kita betul-betul bagaimana menyelenggarakan ini pemilu secara netral, independen, tidak tidak terkontraksi,
dengan misalnya peserta-peserta yang lain. Oke. Yang kedua, kami berharap bahwa tagline hari ini untuk pilkada kita di Sulawesi Selatan itu tagline-nya pilkada untuk kita semua. Oke, tagline-nya pilkada untuk kita Untuk semua. kita semua. Kenapa? Karena dari kita, oleh kita, untuk kita, dan hasil daripada pemilu ini ya untuk kita semua. Oke. Jadi ini kami sangat berharap bersama-sama kita semua masyarakat Kabupaten Pangkep, ya, karena kami ucapkan juga terima kasih. Karena kenapa? Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Oke. kemarin yang kita adakan ini di atas 80%. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena evaluasi kemarin di 2019 itu 78,40%. Sekarang ini Alhamdulillah di 81%,78. Oke. Ini kami sangat berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat Pangkep. Oleh karena itu dengan tingkat partisipasi dalam hal rekrutmen ini juga bisa membantu kami untuk mensosialisasikan bahwa jangan berkecil hati bahwa saya tidak punya pengalaman, bahwa si A, si B ini sudah pengalamannya cukup luar biasa. Nah, ini kita karena sudah luar biasa karena sudah biasa mungkin jangan sampai dia lalai dan lain sebagainya. Sehingga mungkin yang tekun, yang mau bersama-sama dengan kita, ya mungkin dengan dia terpilih yang tidak ada mungkin pengalamannya, mungkin dia itu akan jadi pengalaman nanti dia. Ini kemungkinan itu bisa terjadi karena ini semua yang kita lakukan berdasarkan nanti hasil evaluasi. Tadi ada yang sempat nih yang disenggol terkait dengan partai politik, itu kan dibuktikan dengan ada bahwa bagaimana membuktikan tuh kalau dia bukan orang partai politik? Ya. Dan bagaimana sebenarnya tim sukses ini kan tidak ada di dalam aturan. Dia yang ada di dalam aturan bahwa tidak berpartai politik selama 5 tahun. Nah, bagaimana dengan yang menjadi tim sukses? Apakah itu menjadi bahan pertimbangan untuk KPU? Silakan Pak Ketua. Ya, jadi kami sangat berharap ini kepada seluruh masyarakat Pangkep dalam hal tanggapan. Oh, di tanggapan. Ya, tanggapan hasil seleksi chat itu akan kami terima. Jadi silakan siapapun dan dari manapun, baik perseorangan maupun kelompok, itu bisa memberikan tanggapannya kepada kami sebagai bahan pertimbangan. Karena ada beberapa syarat yang harus mereka penuhi, bahwa ini disinyalir. Pasti ada fotonya, dokumentasinya, atau apapun yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ini adalah partai politik. Nah, bagaimana kerahasiaan? Misalnya saya nih melapor bahwa ini orang partai politik atau ini orang pernah jadi tim sukses. Dirahasiakan, bagaimana memastikan bahwa rahasia saya selaku pelapor itu tidak tersampaikan ke publik? Ya, jadi memang ada perlindungan ya hak kita ini yang akan kita berikan, sehingga apapun informasi yang sampai ke kami itu tidak akan pernah kami sampaikan ke. Iya, karena kan banyak yang takut Pak Ketua ketika mau melapor, ini tersampaikan, oh si Ayan lapor Kak, maka terjadilah gesekan antara pelapor dengan yang terlapor. Nah, kalau jadi teman-teman, semuanya bahwa jangan takut untuk melaporkan atau memberikan tanggapan terkait dengan hasil nanti yang diumumkan oleh CAT. Kalau ada yang ditemukan, ada indikasi partai politik atau pernah menjadi tim sukses, itu jangan takut untuk memberikan informasi sebagai tanggapan kepada KPU. Mungkin itu ya Pak Ketua. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ketua KPU Kabupaten Pangkep mewakili anggota, menjelaskan terkait dengan rekrutmen, kemudian persyaratan bahwa ini terbuka ruang untuk semuanya
bahwa tidak ada kata incumbent, tidak ada kata petahana ataupun yang baru. Semua punya peluang yang sama. Sehingga ayo kita mendaftar bersama untuk berpartisipasi di dalam proses pemilu kada yang akan dilaksanakan bulan berapa Pak Ketua? Nah, ini yang perlu ini. Nah, silakan. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa pemilu kada kita kali ini itu ada dua ya. Ya. Ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Ingat tanggalnya. Oke, silakan. Tanggal 27 November tahun 2024. Itu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan kepala daerah dan wakil bupati. Jadi 2 kotak suara nanti. Dua kotak. Pemilu gubernur dengan pemilihan gubernur dan bupati. Ya. Di tanggal 27 November atau 27 bulan 11 2024. Ayo kita sama-sama berpartisipasi menyukseskan pemilu kada yang akan dilaksanakan di tanggal 27 November 2024 dengan jujur, adil, dan jurdil ya, jujur, luber dan jurdil. Luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Nah, ayo kita berpartisipasi. Pemilu kemarin sudah kita lalui dengan baik. Mudah-mudahan di tanggal 27 bulan 11 2024 pemilu juga ini akan berjalan dengan aman, jujur, dan adil. Terima kasih banyak Pak Ketua KPU atas kehadirannya dalam memberikan informasi terkait dengan tahapan pemilu kada di 2024 ini, khususnya untuk perekrutan penyelenggara di tingkat kecamatan. Semoga apa yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangkep ini bisa berjalan dengan baik, aman, adil, yang tentunya tidak berpihak, tidak ada main mata gitu. Mungkin gitu ya, pemirsa ya. Nah, tapi percayalah, kami dari Koalisi Perempuan Indonesia percaya kepada KPU Kabupaten Pangkep bahwa proses yang akan dijalaninya ini akan dilakukan dengan baik. Terima kasih kepada Desa Panaikang yang telah menyiapkan podcastnya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pak Ketua sekali lagi. Dan saya yakin waktunya Pak Ketua ini diculik baru mau ki. Terima kasih banyak Pak Ketua. Iya, sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.